Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nurul Nabila dari kelas BI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks cerpen. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yaitu ciri-cirinya itu memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan novel, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya, bersifat fiktif, menceritakan satu kejadian saja, dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Pembacanya tidak membutuhkan waktu lama atau habis dibaca dalam satu kali duduk, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam, dan hanya ada satu konflik dalam satu penyelesaian masalah. Selanjutnya itu struktur teks cerpen. Ada 4. Yang pertama itu orientasi, yaitu bagian yang memperkenalkan tokoh, latar, tokoh, karakter, dan latar. Yang kedua itu komplikasi, bagian yang tandai dengan munculnya permasalahan. Yang ketiga resolusi, yaitu bagian adanya solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Yang selanjutnya itu koda, yaitu bagian yang ditandai dengan adanya pesan moral. Contoh dari orientasi yaitu di sini ada bagian yang memperkenalkan tokoh. Contohnya pada suatu hari yang cerah, Tina berjalan menuju sekolah dengan semangat. Dia baru saja pindah ke sekolah baru dan mereka merasa sangat semangat untuk bertemu dengan teman-teman baru. Sekolah itu terletak di pinggir kota, dikelilingi pepohonan rindang dan taman yang indah. Selanjutnya itu komplikasi, di mana di sini telah muncul permasalahan. Contohnya itu, namun ketika tiba di sekolah, Dina merasa cemas. Dia melihat sekelompok murid yang tampak tidak ramah. Selama beberapa hari berikutnya, Dina menyadari bahwa dia menjadi sasaran dan intimidasi dari kelompok tersebut. Setiap hari, Dina pulang dengan hati yang sedih dan merasa kesepian. Selanjutnya itu resolusi, bagian yang ditandai dengan adanya penyelesaian masalah dari tokoh. Contohnya, suatu hari Rina memutuskan untuk menghadapi ketakutannya, memberanikan diri untuk berbicara dengan guru konseling di sekolah. Guru tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan nasihat serta dukungan. Dengan bantuan guru, Rina mulai mendapatkan kepercayaan diri dan dukungan dari teman-teman baru yang peduli. Selanjutnya, koda itu yang ditandai dengan adanya pesan moral. Contohnya seperti akhirnya Rina berhasil menghadapi pengganggu dan mendapatkan teman-teman sehati. Dia belajar bahwa keberanian dan meminta bantuan adalah kunci untuk mengatasi masalah. Sekarang setiap kali Rina melihat seseorang yang sendirian atau tampak sedih, dia selalu berusaha untuk mendekati dan menawarkan bantuan karena dia tahu betapa berharganya memiliki teman yang peduli. Baik, mungkin itu saja dari saya. Akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.